Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Ya teman-teman, saya di sini mempunyai GoPro Hero 11 Black. Ya teman-teman. Dan saya mengalami suatu problem ketika saya mau melakukan video editing dari hasil GoPro Hero 11 ini ya teman-teman ya. Jadi hasil dari video GoPro Hero 11 ini ya teman-teman, ketika saya coba dimasukkan ke laptop saya, itu gambarnya itu jadi nge-lag gitu ya. Nge-lag kemudian patah-patah, lambat ya. Jadi tidak enak untuk dilihat, apalagi diedit ya. Dan ini saya coba bandingkan dengan video dari gadget yang lain, dari kamera mirrorless saya ya teman-teman. Ternyata hasilnya tuh tidak sama gitu ya. Jadi yang dari kamera mirrorless itu tidak masalah gitu ya, tapi yang dari GoPro ini yaitu tadi nge-lag kemudian patah-patah. Mungkin teman-teman sebagian juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Padahal laptop saya itu ataupun yang buat saya ngedit itu ya teman-teman adalah laptop yang menurut saya cukup mumpuni gitu ya. Dia sudah Core i7, kemudian RAM-nya sampai 12 GB. Selama ini untuk video editing tidak ada permasalahan ya. Saya sudah coba ya menggunakan video editing misalnya Filmora, kemudian saya bikin menjadi proxy ya agar klipnya tuh lebih smooth seperti itu, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Ternyata setelah saya baca beberapa ulasan ya, GoPro file dari GoPro Hero 10, 9 dan 11 ini ya, dia sudah dilengkapi dengan kodek HEVC ya teman-teman, High Efficiency Video Coding ya. Jadi ini mungkin yang menyebabkan dia agak nge-lag di ini ya, ketika saya mau video editing. Padahal videonya yang dari mirrorless dan yang dari ini sama-sama saya pakai yang 4K ya teman-teman. Dan saya mencoba mencari cara bagaimana agar saya bisa tetap melakukan video editing di komputer saya tanpa saya harus membeli ataupun mencari komputer baru ya untuk video editing ini ya, dari file dari ini ya. Dan ternyata ketemu caranya teman-teman ya. Oke, ikuti terus penjelasan saya mengenai bagaimana saya melakukan video editing untuk file video dari GoPro Hero 11 Black ini ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mempunyai dua video yang akan saya mencoba bandingkan ya. Yang ini ya, yang file GX 010017 MP4 ini adalah file video yang saya ambil langsung dari GoPro Hero 11 Black saya ya teman-teman ya. Kapasitasnya adalah cuman 361 MB ya. Sedangkan yang di sebelah sini ini adalah file video 4K ya teman-teman, dan file size-nya itu sangat besar ya, 4,75 GB ya. Cuman yang menjadi keanehan adalah file yang dari GoPro Hero 11 ini kalau kita putar nanti akan tampak patah-patah ya, dibandingkan dengan yang file yang satunya yang 4,75 GB ini. Padahal ini yang sangat besar ya dibandingkan dengan file yang dari GoPro ya. Kita lihat detailsnya ya, kita bandingkan ya. File yang dari GoPro ya, frame width dan frame height-nya adalah 3840 x 2160, sama ya dengan yang di sebelahnya. Ini adalah file video 4K, sama-sama 4K teman-teman ya, dengan total bitrate-nya di sini ini sangat lebih besar dibandingkan dengan yang dari GoPro malah
Ya, ini sampai 66.214 kbps ya. Kalau ini cuma 45.251 kbps saja teman-teman. Untuk frame rate-nya sendiri ya, lebih besar, tetap lebih besar yang bukan yang dari GoPro ya. Yang ini 25 frames per second, ini adalah 23,98 frames per second ya teman-teman. Kemudian saya akan coba play video yang dari GoPro ya teman-teman. Ini yang dari GoPro. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia nge-lag ya teman-teman ya, nge-lag, kemudian jalannya tuh patah-patah seperti itu. Padahal ini filenya kecil, cuma 300, sekitar 300-an MB saja ya teman-teman. Dibandingkan dengan file yang satunya, ini kita pause dulu. Teman-teman bisa bandingkan dua video ini ya. Ini filenya cuma 4K, ini juga 4K, tapi ini video yang sebelah kiri ini ya teman-teman patah-patah ya dibandingkan dengan ini ya, dengan video yang sebelah sini ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah memasukkan SD card dari GoPro-nya, sudah saya keluarkan, kemudian saya masukkan ke laptop saya ya. Kemudian kita akan melihat di sini file dari video dari GoPro-nya ya teman-teman ya. Nanti akan kita pindahkan ke laptop kita. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, coba teman-teman perhatikan, ada file video yang sudah berbentuk MP4 ya, MP4. Kemudian ada video yang file extensionnya belakangnya adalah LRV ya. LRV ini adalah low resolution video ya teman-teman. Jadi filenya sama dengan file ini ya, cuman perbedaannya adalah extension filenya, yang satunya adalah MP4, yang satunya adalah LRV ya. Kalau yang di bawah ini adalah file thumbnailnya teman-teman ya. Baik, kita akan coba bandingkan ya teman-teman, file LRV ini, low resolution video ini, dengan file MP4 ini ya. Kita buka dulu yang file MP4-nya. Nah, seperti biasa dia patah-patah ya teman-teman ya, nge-lag, patah-patah. Sekarang kita buka yang file LLV-nya, file yang sama ya. Ya, dia filenya sama ya. Kita stop dulu. Ini juga kita stop. Kita jalankan. Ya. Yang file LRV dia lancar ya teman-teman, sementara yang satunya adalah dia nge-lag. Tetapi file yang ini adalah file yang high quality ya, ini 4K ya teman-teman. Yang ini adalah file video yang low resolution ya, jadi dia tidak sejernih ya, tidak secemerlang yang file yang video yang besar ya teman-teman. Oke, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan file video yang cerah tapi dengan tidak nge-lag gitu ya, tidak patah-patah. Jadi kita tetap bisa edit dengan enak tanpa menggunakan proxy ya teman-teman ya. Misalnya seperti yang ini. Oke, baik. Ini kita matikan dulu. Sekarang yang kita lakukan teman-teman adalah kita copy dua jenis file ini, kita ngambil satu video aja ya teman-teman ya. Ini yang saya ambil GX 010046 MP4 ya. Kemudian saya akan ambil juga yang GL 010046 LRV. Yang satunya dinamakan file GX ya teman-teman, yang satunya GL, tapi type filenya adalah LRV ya. Ya, di sini ya. Type filenya adalah LRV ya. Ini adalah low resolution video, yang ini adalah file MP4. Ini kita copy dulu ya teman-teman, kita copy, kemudian ya kita pindahkan ke tempat teman-teman mau memindahkannya kemana ya. Oke, kita copy ya, kemudian kita buat file aja sementara di desktop. Saya sudah buat new folder di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita copy di sini ya file yang tadi ya, sudah. Ini file yang LRV, yang satunya adalah file MP4. Kemudian yang kita lakukan adalah kita buat lagi folder lagi ya teman-teman. Satunya adalah
file di sini low resolution. Ya. Oke, kemudian kita bikin lagi file high resolution. Oke, kita pindahkan yang file LRV ini ke folder low resolution, kita cut, kita paste. Ya, yang high resolution kita pindahkan ke high resolution. Oke. Ya, coba lihat teman-teman, lihat ya, komputer saya aja agak nge-lag untuk memindahkannya ya, yang file yang high resolution, padahal dia cuman rendah gitu ya, ininya kecil saja ya, tadi 135 MB saja. Oke, kita sudah bikin menjadi dua file terpisah, yang high resolution dan low resolution. Oke, teman-teman, ini adalah file yang LRV. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita rename ini ya, kita rename ini ya teman-teman ya. Yang LRV-nya kita ganti ya, kita ganti. Ini gampang aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal rename ya, klik kanan ya, kemudian rename ya, kemudian teman-teman ganti extension filenya LRV itu menjadi MP4. Oke. Apakah Anda yakin untuk mengganti ini? Kita pencet aja yes. Oke, dia sudah terganti extension filenya jadi MP4 ya. Teman-teman, sekarang yang kita lakukan adalah kita buka untuk editor video kita. Saya menggunakan Filmora di sini ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita ambil dari desktop tadi ya, kemudian kita ambil yang low resolution video ya teman-teman ya. Oke, yang sudah kita rename tadi, kita open ya teman-teman, kemudian kita tarik saja. Oke ya, sekarang bikin seperti apa ininya ya. Ini kan lancar ya teman-teman ya, mudah, tidak usah pakai proxy dan lain-lain ya, tinggal kita tambahkan, misalnya mau tambahkan logo aja, tulisan aja kali ya. Ya, di sini kita. Oke. Ya, kita tambahkan saja tulisan misalnya di sini. Ya. Oke. Oke ya teman-teman, jadi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang yang kita lakukan selanjutnya ya, kita akan membuka kembali file yang tadi, yang high resolution dan low resolution tadi. Ya teman-teman, nih yang high resolution ini kan filenya gx010046.mp4. kita lihat yang low resolution, ini filenya adalah gl010046.mp4. ini adalah yang low resolution adalah gl, yang high resolution adalah gx ya. Jadi teman-teman, ini di rename lagi, ya, ini di rename ya teman-teman. Ekstensinya tidak usah diganti, tetap MP4, ini aja yang kita ganti menjadi GL ya, tapi huruf besar ya, GL. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita copy ya teman-teman, ininya file high resolution ini kita copy dengan Filmora kita atau video editor kita terbuka, kita copy, kemudian kita masuk ke low resolution ini, kemudian kita paste aja di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman langsung replace the file in the destination ini. Jadi teman-teman replace saja. Yes. Ya, sudah di replace ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke Wondershare Filmora-nya. Ya, ini sudah terganti ya teman-teman ya. Terganti dengan file dari dengan file yang high quality ya, dengan file yang high quality. Jadi dia sudah agak berat. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan editing ya, di sini sudah melakukan editing. Ketika sudah selesai baru teman-teman ganti. Jadi ini tidak masalah lagi patah-patah. Sekarang kita ekspor ya. Teman-teman tinggal ekspor.
Ya, saya membuat ininya dengan bahasa teks baru. Teks baru ya. Oke. Sekarang kita pakai yang higher, resolutionnya yang 380 kali 2160 ya teman-teman, agar dia 4K. Oke, yang higher aja, kita kasih yang paling tinggi. Oke, sekarang kita export ya teman-teman ya. Oke, kita export. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah selesai di convert ya teman-teman. Sekarang kita mencoba mau melihat, kita open folder saja. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman hasilnya. Kita cek di properties. Ya, ini filenya 232 MB dengan detailsnya 3840 kali 2160 ya teman-teman. Jadi ini video 4K, kita cek ya hasilnya ya. Dia sudah bisa diputar dengan baik dan tidak patah-patah ya teman-teman, dengan kualitas yang menurut saya juga sudah baik. Ini kebetulan saya ngambil videonya sudah kurang pencahayaan sinar matahari ya. Baik. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana caranya agar kita dapat melakukan video editing hasil dari file video GoPro yang akan kita pindahkan ke laptop kita, agar dia bisa kita edit dan hasilnya tidak nge-lag lagi, tetapi dengan kualitas video yang bagus ya. Misalnya kita perekam dengan 4K atau 5K, dia tetap bisa kita nikmati dengan 4K ataupun 5K tadi ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Oke, semoga ini bisa membantu, dan hasta luego.